bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Cinta gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Kak. Gimana kabarnya Kak Via? Baik dong, pada pagi hari ini kita akan berkumpul untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah You Are Not Alone. Dan Om Taufan akan membantu kita untuk memahami tema hari ini. Tetapi sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari KJ2 yaitu Suci, Suci, Suci. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan, dilanjutkan dengan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul untuk bersekutu dan akan beribadah bersama. Kiranya Engkau berkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Kiranya Tuhan bisa mengampuni kesalahan kami dan bisa membantu kami supaya tidak mengulangi kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setelah tadi kita sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 57
ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-19. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir-bibir orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Selamat pagi teman-teman remaja. Bagaimana kabarnya? Nah, teman-teman remaja, pada hari ini Om Tovan ingin membawakan firman untuk teman-teman remaja semua, untuk kita semua, dengan tema seperti yang sudah akan kita bahas bersama-sama, yaitu You are not alone. Dengan kalimat alone, teman-teman remaja, alone, sendiri. Bagaimana rasanya ketika Anda berada di dalam sebuah situasi kesendirian, di mana kalau ngomongin sendiri itu berarti nggak ada teman untuk sharing, untuk cerita, terus melalui WA, chatting dan lain sebagainya, nggak ada komunikasi, nggak ada relasi. Atau biasanya kalau umur SMP atau SMA kadang-kadang masih suka main game bareng ya, nge-game bareng. Gimana rasanya kalau nggak ada teman ketika diajakin bermain bersama? Pasti kalian ketika pada situasi itu, kalian akan merasa sedih, kalian akan merasa galau, karena serasa kalian berada di kehidupan sendiri. Nah, terus Om Tovan juga mau nanya nih, kira-kira apa sih yang kalian biasa lakukan ketika di dalam sebuah kesendirian? Yang satu pastinya kalian akan sedih. Yang kedua, selain sedih, mungkin cari pelampiasan. Nah, ini yang biasanya anak-anak muda, anak-anak remaja nih lakukan, mencari pelampiasan. Dengan cara apa? Macam-macam. Cari, ada yang negatif, ada yang positif. Cari pelampiasan pun juga ada juga dengan yang melampiaskan, contohnya memasang status di dalam status WA, status Facebook, Instagram, aku lagi galau nih sendiri, nggak ada ini dan lain sebagainya. Atau ada juga nih yang positif, mencari pelampiasannya dengan cara positif, yaitu berusaha untuk berkomunikasi dengan teman, berusaha untuk menghubungi satu dengan yang lain untuk tetap bisa berkomunikasi, menutup kesedihannya. Nah, teman-teman remaja, pada pagi hari ini Om Tovan ingin menyampaikan bahwasanya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kondisi kesendirian, ataupun ketika kita melihat teman kita sedang sendiri. Apa sih yang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen lakukan di dalam kehidupan kita? Nah, pagi hari ini Om Tovan akan bacakan dari bacaan kita di Roma 15 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7. Ya, demikian firman Tuhan. Om Tovan akan bacakan dengan perikop di sini adalah orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 yang terakhir, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sebab seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, teman-teman remaja, ketika kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Om Tovan akan menyampaikan sedikit beberapa poin yang Om Tovan dapatkan dari ayat ini. Nanti kalian bisa baca lagi, baca berulang ya. Poin yang pertama adalah tentang, di sini dijelaskan kalau manusia itu merupakan makhluk sosial. Manusia itu merupakan makhluk yang memiliki komunitas, sehingga dia butuh berelasi dan berinteraksi. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu, di ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Artinya, kita nggak bisa nih
berfokus pada kita sendiri. Tetapi poin yang pertama di sini adalah karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus berelasi dan bagaimana untuk bisa saling mendukung, untuk bisa saling berinteraksi. Nah, poin yang kedua yang Om Tovan ingin sampaikan di sini adalah bagaimana kita menghormati dan menghargai sesama. Karena di kisahnya di Roma 15 ini diceritakan di sini ada dua kubu pada saat itu di kitab Roma ini. Jadi kubu yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang mereka itu berpantang terhadap sesuatu makanan gitu ya. Yang satunya adalah kubu yang mereka tidak memiliki pantangan terhadap makanan. Mereka menganggap bahwa semuanya itu layak untuk dimakan karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Dari dua kubu ini Paulus menyampaikan bahwasanya kita nggak boleh saing-saingan. Yang satu kubu merasa imannya lebih kuat, yang satu kubu merasa imannya lebih lemah. Kita tidak boleh seperti itu. Di poin ayat yang pasal yang ke-15 ini Paulus ingin menyampaikan bahwasanya sebagai orang Kristen harus menghormati dan menghargai sesamanya. Nah, poin yang ketiga selain harus menghormati dan menghargai seperti yang ada di dalam ayatnya yang ke-7, sebab itu terimalah satu dengan yang lain. Artinya harus menerima apa adanya. Terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Menerima apa adanya, artinya seperti di sini dicontohkan adalah bagaimana Kristus sudah menerima kita apa adanya yang tidak bersyarat. Selain menerima apa adanya, tentunya juga di situ akan ada bagaimana harus mensupport sesama kita untuk tidak mencari kesenangan sendiri di ayatnya yang kedua dan ketiga. Jadi ketika kita membaca di Roma 15 ini, kita mendapatkan beberapa nasihat dari Paulus, yaitu yang pertama adalah bagaimana manusia itu adalah makhluk sosial yang harus berelasi. Yang kedua, harus menghargai sesama, menghormati dan menghargai sesama sebagai umat Tuhan. Yang ketiga adalah mensupport sesama dan menerima apa adanya. Nasihat Paulus ini tentunya berfokus dengan apa yang sudah Yesus Kristus lakukan selama kehidupannya. Mereka mau menerima semua orang, baik yang mulai dari yang berdosa sampai mulai dengan yang tidak berdosa. Nah, lalu apa sih Om kaitannya bacaan Roma 15 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan tema kita pada pagi hari ini, You Are Not Alone? Nah, teman-teman remaja, dari bacaan Roma ini, kalau kita ngomongin mensupport sesama dan menerima sesama apa adanya, ini adalah perintah dari Paulus yang diberikan kepada kita untuk remaja-remaja Kristen. Artinya apa? Ketika kita melihat seseorang atau kita melihat diri kita, ketika kita dalam mungkin kita ngelihatnya orang lain dulu ya. Bagaimana ketika kita mengalami sebuah kesendirian, bagaimana ketika usia remaja merupakan usia yang membutuhkan sebuah relasi. Di dalam sebuah relasi di usia remaja itu pasti membutuhkan penerimaan. Iya toh, pastinya begitu. Kalian nggak mungkin dong untuk mencari relasi di dalam teman-teman, kan pasti kalian pengennya juga diterima di dalam komunitas itu. Apapun komunitasnya, entah itu main game bareng, entah itu nongkrong bareng, kalian pasti apa sih yang kalian butuhkan? Di situ adalah yang dibutuhkan adalah sebuah penerimaan yang besar. Sebuah penerimaan yang bisa diterima di komunitas itu. Nah, penerimaan ketika kita di dalam berelasi itu macam-macam. Bisa berupa dukungan, ya, dari teman ada dukungan. Terus bisa juga dalam bentuk pengakuan. Kamu teman saya nih, kamu sahabat saya yang paling baik, ya, pengakuan. Terus bisa juga nih ketika ngomongin bagaimana sih kita di dalam berhubungan atau berrelasi dengan teman itu bisa dinyatakan diterima, itu dengan cara diberikan kesempatan ketika kita berada di dalam komunitas itu untuk mengembangkan, atau ketika juga dihargai nih, wah hebat ya kamu bisa main gamenya bisa sampai level sekian gitu ya. Kita kan pasti merasa senang, merasa bangga seolah kita bisa diterima di komunitas itu, entah itu apapun di dalam lingkup kehidupan kalian. Nah, ketika penerimaan, ketika kita bisa diterima, itu terwujud di dalam sebuah relasi yang baik, maka hubungan yang baik pun pastinya juga akan terwujud. Maksudnya gimana Om? Maksudnya begini, ketika kita bisa diterima oleh teman kita, ketika kita diterima oleh sebuah komunitas, kita nanti pasti akan merasa
nyaman dengan teman kita atau dengan relasi kita yang kita ajak untuk berteman atau berelasi itu. Ketika kita sudah mulai nyaman, di situ akan nampak sebuah keterbukaan. Kita bisa saling sharing satu dengan yang lain, ngobrolnya jadi enak. Ada istilah, kalau istilah anak-anak sekarang, istilah kerennya, wah nyambung nih kalau diajak omongan sama aku gitu ya. Nah, ketika seperti itu, itulah sebuah wujud penerimaan di dalam sebuah relasi. Akhirnya menumbuhkan sebuah hubungan timbal balik. Ending-endingnya apa? Biasanya terus jadi saling percaya, curhat-curhatan. Wah, gebetanku ini nih. Akhirnya cerita-cerita tentang apapun jadi terbuka, jadi saling percaya. Nah, teman-teman remaja, pada saat ini yang mau Om Tovan juga ingin sampaikan adalah bagaimana jika kita melihat teman-teman kita saat ini, khususnya di masa pandemi ini ya teman-teman, banyak sekali di antara kita juga yang merasa seolah kayak sendiri ya di dalam kehidupannya. Atau kalian juga pasti ngerasain bagaimana ketika kalian hanya bisa berkomunikasi lewat Zoom, lewat WA, tahu-tahu sudah mau lulus, sudah mau bikin buku perpisahan gitu ya, terus foto bareng, nggak ngerasain bagaimana rasanya berkomunikasi. Akhirnya banyak sekali di masa-masa sekarang ini remaja-remaja kita yang mengalami kurang bergaul atau kurang berrelasi dengan teman-temannya. Karena apa? Karena pandemi dan situasi sekarang. Tetapi banyak juga teman-teman usia-usia sekarang ini yang juga tidak kalah pinter gitu ya, maksudnya juga tidak akhirnya harus mengalami keterpurukan di situ, tetapi mereka berusaha untuk menjalin relasi. Nah, Om Tovan ingin nyampe ini, bagaimana sih respon kita ketika kita melihat teman kita di dalam kesendirian? Respon kita yang pertama seperti yang dijelaskan oleh kisah di Roma tadi, yaitu bagaimana kita harus mensupport sesama kita. Bagaimana kita harus bisa menerima rekan kita apa adanya. Kita di komisi remaja, kita pasti punya teman-teman yang sangat banyak sekali. Tetapi tidak sedikit pula atau tidak banyak pula teman-teman yang bisa kita terima. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan pada pagi hari ini diingatkan untuk kita terus mensupport, untuk kita tidak mencari kesenangan, kesibukan kita sendiri di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus mulai menengok nih teman-teman kita satu dengan yang lain. Kita harus mau mulai menerima mereka apa adanya. Ketika kita membuka diri untuk berrelasi dengan orang lain, kita harus melihat, kita tidak perlu melihat apa sih syaratnya untuk bisa berteman dengan saya, apa sih syaratnya untuk bisa bergabung dengan saya. Tetapi kita sebagai anak-anak Kristen, kita ada sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, diberikan kasih karunia oleh Tuhan, yang sudah tidak memilih-milih kita dengan penuh syarat. Kita pun juga harus melakukan hal itu kepada teman-teman kita. Artinya kita harus mulai membuka diri. Di masa pandemi ini banyak sekali dari kita yang menutup diri untuk tidak berkomunikasi. Jangan pernah melakukan itu. Tapi kita harus terus membuka bagaimana kita harus bersosial, bagaimana kita harus berrelasi, berinteraksi satu dengan yang lain. Kita punya grup KR di dalam WA. Yuk, itu bisa kita manfaatkan untuk berkomunikasi, saling tanya bagaimana kabarmu dan lain sebagainya. Wah, kok kayaknya lucu ya Om kalau tanya di situ gimana gitu. Dalam berrelasi di dalam Tuhan tidak perlu ada rasa kecurigaan. Harus apa adanya, tanpa syarat. Nah, terus ada pertanyaan juga nih. Terus bagaimana kalau ketika kita yang mengalami kesendirian itu? Kalau tadi orang lain kita bantu, kita support. Bagaimana dengan kita yang saat itu kita mengalami masalah kesendirian? Apapun ya, misalnya habis ditinggal gebetannya dan lain sebagainya, atau merasa tidak punya teman gitu ya. Bagaimana? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah merasa putus asa. Jangan pernah merasa mengasihani diri karena kita merasa sendiri, tidak ada teman, nggak punya teman, terus akhirnya ending-endingnya cari pelampiasan-pelampiasan yang negatif. Misalnya dengan pasang status ini itulah untuk berusaha untuk cari perhatian. No. Kita diciptakan Tuhan tidak untuk seperti itu, tetapi kita diciptakan Tuhan untuk terus berpikir positif, yaitu dengan cara harus berusaha.
Ketika kalian merasa sendiri, kalian merasa mendapatkan sesuatu masalah, ketika kalian mendapatkan merasa tidak diterima di dalam sebuah komunitas, kalian harus bangkit, kalian harus keluar dari keterpurukan itu, ya toh? Kalian harus berusaha untuk mencari komunitas, dan tentunya komunitas yang membangun iman kita. Nah, apa sih? Terus apa dong komunitas yang membangun iman kita? Jangan lupa guys, kita punya komsel setiap 2 minggu sekali, setiap Sabtu. Di situ adalah sebuah komunitas remaja, kita bisa saling berkomunikasi, kita bisa saling berdiskusi, berelasi, saling menguatkan, saling mendoakan. Karena komsel ini diadakan untuk membangun sebuah relasi dan membangun komunitas. Tidak hanya kita satu dengan yang lain, tetapi juga kita dengan Tuhan. Om Tovan sering nyampein ketika kita ada renungan atau ketika kita pernah mengadakan komsel, yang selalu Om Tovan sampaikan adalah terus berelasi dengan Tuhan. Nah, carilah komunitas yang benar-benar bisa membangun imanmu. Kalau saat ini kalian merasa sendiri, kalian merasa terpuruk, kalian merasa tidak punya teman, wait, kita di KR, kita punya komsel, kita punya komunitas yang bisa membangun iman kita. So, you are not alone, kamu tidak sendiri. Kamu masih punya kita yang ada di komsel. Bergabunglah dengan kami di komsel, bergabunglah dengan kami di pelayanan komunitas remaja, maka di situ kamu akan memiliki komunitas yang baik. Kita bisa sama-sama sharing dan berdiskusi. Tentunya komunitas yang baik adalah seperti yang ada di dalam firman Tuhan, khususnya di ayatnya di Roma 15 ini, yaitu bagaimana kita harus mensupport sesama kita. Tidak mencari kesenangan kita sendiri, melainkan mau menerima apa adanya, tanpa syarat. Dan remaja Kristen harus bisa menjadi teman yang baik dan menerima sesamanya sebagai pribadi yang berharga. Menerima sesamanya sebagai pribadi yang berharga. Itu adalah tugas dan panggilan kita sebagai remaja Kristen. You are not alone, kamu tidak sendirian. Bergabunglah dengan kami di komunitas remaja untuk terus bisa bersosialisasi, berelasi dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus. Sekarang kami berkumpul di sini. Kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu ya Bapa. Kami memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, nas pembimbing persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa syafaat dan dilanjutkan dengan penerimaan berkat. Nah, teman-teman Komisi Remaja, pada hari ini Om Taufan akan mengajak kita semua untuk berdoa syafaat di dalam ibadah kita pada ibadah online pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Engkau boleh menyertai setiap kami, memberikan kami penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami sehingga kami masih terus dapat Engkau mampukan untuk menjalani kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami juga mengucap syukur buat ibadah online yang boleh kami jalankan. Kiranya Engkau senantiasa berkati setiap kami ketika kami melakukan ibadah ini hingga selesai ya Tuhan. Dan pada hari ini kami juga ingin berdoa kepada-Mu. Kami ingin menyampaikan beberapa pokok doa syafaat kami ya Tuhan. Yang pertama kami ingin menyampaikan ya Tuhan kepada bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa kuatkan orang-orang yang bekerja di dalam masa pandemi ini, khususnya pemerintah negara ini ya Bapa, dalam menangani COVID-19 di negara kami ini. Mampukanlah pemerintah dalam mensuplai setiap vaksin ke semua daerah. Mampukan pemerintah dalam mengelola problem-problem COVID setiap yang ada di setiap negara kami, yang ada di setiap daerah, di setiap provinsi dan juga kota-kota ya Tuhan. Mampukanlah, berikanlah mereka kesehatan, tenaga medis kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di tengah masa pandemi ini. Bapak, kami juga ingin berdoa buat gereja kami, buat semua pengurus di dalam gereja kami, pendeta, majelis, dan juga aktivis di komisi-komisi kami, di komisi-komisi di gereja kami, terkhusus juga untuk komisi remaja. Kiranya Engkau berkati setiap kami dalam program-program di tengah masa pandemi ini. Mampukan kami untuk terus melayani Engkau, mampukan kami untuk terus tetap menjalankan pelayanan tugas dan pelayanan kami di dalam kehidupan kami dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau berkati kedua orang tua kami dalam kesehariannya di tengah-tengah masa pandemi ini. Berkatilah mereka dalam mencukupkan kehidupan perekonomian di dalam keluarga kami. Berkatilah mereka juga, berikanlah mereka kesehatan supaya mereka dapat bekerja terus dengan baik. Dan Engkau berkati dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan kiranya Engkau sertai mereka di dalam setiap pergumulan, entah itu pekerjaan, entah itu kehidupan yang mereka hadapi. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi studinya, memiliki pergumulan di dalam studinya, ujian, ataupun menghadapi tes, menghadapi ujian akhir sekolah ya Bapak. Kiranya Engkau mampukan teman-teman komisi remaja kami yang duduk di bangku kelas 3 SMA maupun kelas 3 SMP yang saat ini menghadapi masa-masa ujian. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang duduk di kelas 1, kelas 2 SMP dan SMA. Kiranya Engkau berkati mereka dalam setiap pelajarannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah juga pengurus-pengurus komisi remaja, teman-teman kami yang bertugas di dalam setiap pelayanannya. Kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan dan juga kekuatan untuk terus melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menerangi kami di setiap langkah kami. Ajar kami untuk terus meneladani kasih-Mu, ajar kami untuk terus dapat menerima sesama kami dan juga mensupport mereka dan membuka diri untuk berelasi dengan baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan dan Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Nah, teman-teman Komisi Remaja, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita, kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda juga, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina